Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke, sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Gaib Dijunjung. Tanah, itulah luapan kegembiraanku ketika menjejakkan kaki untuk pertama kali di Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan, yang namanya saat ini sudah berganti menjadi Bandar Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Itu adalah pengalaman terbang pertama bagiku menggunakan maskapai udara. Tubuhku saja masih bergetar hebat, juga lemas sampai tak sanggup berdiri. Pemandangan itu tak ayal mengundang perhatian penumpang lainnya yang juga berangkat bersama denganku dari Jakarta. Malu, persetan dengan itu. Sensasi kala berada di pesawat tadi masih tersisa di tubuhku. Yang jadi perhatianku adalah para pramugari yang masih berada di dekat pintu pesawat yang tertawa geli melihatku. Dengan bodohnya aku membalas dengan cengir kuda. Bodoh amat, toh gua gak bakal ketemu mereka dalam waktu dekat ini. Gumamku. Aku pun buru-buru mengikuti rombongan terakhir penumpang menuju pintu keluar. Khawatir tersesat seperti di Bandara Suta sebelumnya. Maklum, wong cilik. Bro, gue nyampe sono jam 2. Tunggu aja di warung sekitaran parkiran. Jangan kemakan rayuan supir travel ya. Tungguin aja. Sebuah pesan singkat langsung masuk di ponselku begitu kuaktifkan. Pesan singkat dari Rian, teman lamaku di Jakarta dulu. Dialah yang akan menjemputku di bandara ini. Iye. Aku sedikit kesal saat membalas pesannya. Bagaimana tidak? Jam di tanganku masih menunjukkan pukul 12:30, yang artinya aku harus menunggu kurang lebih 1,5 jam. Mau tidak mau, aku lebih baik mengikuti kata-katanya. Mataku menyisir sekitar area parkir mencari warung yang Rian katakan. Sampai akhirnya aku menemukan warung. Ini mah pedagang kaki lima. Warung yang dikatakan Rian ternyata hanya sekedar seorang ibu-ibu paruh baya yang menjajakan dagangannya di bangku tunggu parkiran. Kapal Titanicnya satu, bude. Ucapku seraya menyalakan sebatang rokok pelipur rasa asam di mulutku. Ah, si Mas bisa aja bercandanya. Bentar ya. Balas bude PKL. Selagi aku menunggu bude membuatkan secangkir kopi, ada seorang bapak tua yang terlihat ramah meminta izin untuk duduk di sampingku. Permisi mas, saya numpang duduk di sini. Monggo pak, bukan punya saya juga bangkunya. Balasku sedikit bergurau. Mau kemana mas? Tanya bapak itu basa-basi. Sekejap aku teringat pesan Rian. Mungkin saja dia seorang supir travel. Mau ke Bontang pak? Jawabku seadanya ditambah senyum palsu. Orang baru ya? Lanjutnya lagi bak wartawan mencari berita. Nggih pak, ini pertama kalinya saya ke Kalimantan. Entah kenapa dengan polosnya aku menjawab semua pertanyaannya. Ada keluarga di sini? Ada pak, ini saya lagi nunggu dijemput. Saking kesalnya, aku agak menekan kata terakhir agar dia berhenti bertanya. Kuatnya keluarga mas bolak-balik Bontang. Perjalanannya jauh loh.
Bisa 6, paling lama 8 jam sekali jalan. Bolak-balik berarti 12 jam lebih. Bapak ini memang berhenti bertanya, tapi tidak berhenti bicara. Hanya saja senyuman kecil di wajahnya itu. Ini Kalimantan, Mas. Kalau masih baru, biasanya banyak yang ngajak kenalan. Seriusan nih orang. Enak dong kalau banyak yang ngajakin kenalan. Apalagi cewek. Pantas aja Rian betah di mari, pikirku. Saran saya, Mas diemin aja ya. Daripada nanti kecantol. Lanjutnya dengan tawa yang cukup menakutkan. Entah kenapa, pandanganku akan apa yang beliau sampaikan berubah begitu saja. Aku hanya mengangguk, mengiyakan kata-katanya. 8 jam memang waktu yang lama. Bisa dipastikan ini akan menjadi perjalanan terjauhku seumur hidup. Setelah Jakarta Balikpapan, akan segera dilanjut Balikpapan Bontang. Tapi apa hubungannya sebuah perkenalan dan sikap acuh? Bukan seperti diriku saja. Lalu kenapa aku memikirkan kata-katanya itu? Perlahan kekhawatiranku hilang ditelan obrolan santai dengan bapak tadi, Bude, juga pengunjung lainnya. Sampai pesan lainnya dari Rian masuk dan memberitahuku bahwa dia ada di depan bandara. Mengingat perjalanan akan memakan waktu lama, aku berpikir untuk membeli sesuatu. Gak ada cemilan kah, Bude? Adanya itu aja, Mas. Serius lu? Naik motor uzur gitu? Aku terkejut mendapati Rian yang sedang duduk di atas sebuah Grand tahun 90-an. Untuk sebuah perjalanan jauh, dia memilih kendaraan itu sebagai tunggangannya. Jangan ngeremehin si Mbah. Kalau dia ngambek, kita juga yang susah. Ucap Rian agak jengkel dengan pertanyaanku. Cepet amat lu. Baru jam berapa ini? Ucapku seraya melihat jam tangan. Sebelumnya Rian mengatakan baru tiba pukul 2 siang. Sedangkan jam tanganku menunjukkan pukul 1. Terakhir kali aku melihat jamku masih pukul setengah 12. Mana mungkin Rian berkendara lebih cepat 1,5 jam. Kagak usah bingung gitu kali. Atur dulu jam lu. Wip, beda sejam sama Wita. Gitu aja kagak ngerti. Jelas Rian seraya mengendurkan otot-ototnya yang kaku akibat perjalanan jauh. Bisa-bisanya aku tidak menyadari jika sudah melewati zona waktu yang berbeda. Bro, katanya perjalanan bakalan 6-8 jam ye. Tanyaku agak penasaran. Gue berangkat jam 6 dari Bontang. Istirahat 2 kali di jalan. Yang bikin lama tuh gara-gara mesti balapan sama mobil travel. Jelasnya datar. Tampak sekali dia kelelahan. Jalan yuk, nanti kemalaman. Kalau ngebut kita bisa sampai Samarinda jam 5-an. Ucap Rian seraya menaikkan salah satu tasku ke bagian depan tempat duduknya. Sejauh apa sih? Pikirku. Sudah 3 jam lebih. Rian memaksa motor tuanya melintasi hutan. Belum lagi naik turun jalan berbukit. Baru 1 kali dia berhenti untuk mengisi bahan bakar kendaraannya dan membakar sebatang rokok. Satu hal yang mengganggu pikiranku sedari tadi. Jalan ini sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang kami lewati atau melewati kami. Di beberapa rest area yang jaraknya cukup berjauhan kendaraan, terlihat ramai beristirahat dari perjalanan melelahkan ini. Hal itu pun aku tanyakan pada Rian di tengah nostalgia kami selama di Jakarta. Rian memilih waktu di mana mobil-mobil travel, bis antar kota, atau truk perusahaan jarang melintas.
Akan sangat berbahaya jika kami harus berhadapan dengan mereka. Jam 6 sama jam 12 mereka mulai jalan. Di luar jam itu jalan lebih aman. Jelas Rian. Memang benar yang dikatakan Rian. Saat ada satu truk yang berlawanan arah dengan kami saja, jantungku hampir copot mengetahui kecepatan lajunya yang merasa jalan sempit ini bagai jalan tol. Bro, kalau kita masuk jurang nih, ada yang bakal nolongin kagak? Spontan pertanyaan itu keluar dari mulutku. Kagak usah mikir yang aneh-aneh deh. Berdoa aja biar kita selamat. Jawab Rian sambil menarik gasnya dalam-dalam. Kuakui motor ini cukup laju untuk ukuran motor tua. Bahkan dengan beban yang lebih berat karena adanya diriku dan barang bawaanku. Langit mulai gelap. Perantauan ini harus menjadi babak baru dalam hidupku. Tapi tunggu, aneh rasanya teringat itu sekarang. Kenapa tidak sejak awal aku tiba di bandara tadi? Mungkin saja hidayah baru tiba sekarang karena pesawatnya terkena delay. Bro, udah maghrib nih. Sholat dulu yuk sekalian istirahat. Pinggang gue pegel nih. Pintaku sambil menunjukkan sebuah musola 100 meter di depan kami. Rian menyetujuinya. Dia memarkirkan motornya di depan musola. Tapi entah kenapa, dia seperti orang kebingungan. Kayaknya di Samarinda kita mesti ke bengkel deh. Kop lampu gue longgar ndra? Ujar Rian sambil memukul-mukul kepala motornya. Emang masih jauh ya? Tanyaku sambil melepas sepatu. Udah deket sih seharusnya. Paling lambat sejam lah. Rian menyandarkan tubuhnya di dinding kayu musola. Aku tahu dia pasti kelelahan. Tapi dia bersikeras tidak mengizinkanku membawa Simbah karena belum mengetahui kondisi jalan di sini. Suasana musola cukup sepi. Biasanya di jam-jam sholat seperti ini harusnya ramai. Setidaknya ada penjaganya. Penerangannya terlalu minim. Tapi tetap kupaksa melawan rasa takutku. Setelah mengambil wudhu, kami memasuki musola. Dan suara keran air terbuka dari tempat wudhu mengagetkan kami. Siapa Yan? Kan gak ada orang lain selain kita. Ucapku mulai panik. Udah, matiin aja. Abis sholat kita cabut. Balas Rian yang berusaha untuk tetap tenang. Aku memberanikan diri kembali ke tempat wudhu untuk mematikan keran air yang kembali menyala dengan sendirinya itu. Mungkin kerannya udah jelek, makanya gak kuat nahan tekanan dari tandonnya. Aku berusaha berpikiran baik agar rasa takutku berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rian yang setelahnya langsung kususul dengan salam yang sama, menjadi akhir dari ibadah sholat maghrib yang kami lakukan. Astagfirullah. Reaksiku spontan keluar dari mulutku cukup keras. Wajah Rian pun sempat memucat. Di sudut ruangan ada seorang kakek-kakek yang mengenakan gamis dan sorban putih seputih wajah pucat dan jenggotnya, sedang duduk bersila. Tampaknya beliau sibuk berzikir karena suara kerasku tak mengalihkan perhatiannya. Kami pun keluar dari musola secara perlahan agar tidak mengganggunya. Selain kakek itu, ada hal lain yang mengganggu pikiranku selama sholat tadi. Aku pun mengelilingi musola untuk memeriksanya. Benar saja, tak ada satu kabel listrik yang mengarah ke musola ini. Lalu dari mana lampu-lampu ini menyala? Gile Yan, ngagetin aja tuh kakek. Datang gak ada suaranya sama sekali. BTW, naik apa dia? Kok nggak ada motor lain?
Ujarku membuka pembicaraan lain pada Rian selagi mengenakan helm. Udah, cuekin aja. Ayo jalan. Kita bakal lama nyampe Samarinda. Lampunya mati, kita nggak bisa ngebut. Bisa berabe kalau velg Simbah kena lobang. Sahutnya agak kalut mengetahui kondisi buruk yang kami hadapi. Tapi Indra, seinget gue di sini nggak ada musola. Gue inget tuh Plang. Lanjut Rian seraya menunjukkan sebuah papan pengumuman bertuliskan, turunkan kecepatan, sering terjadi kecelakaan di jalur ini. Rian pun mulai panik. Berkali-kali dia menyalakan motornya, namun tidak berhasil. Ternyata kunci kontaknya belum dia putar ke arah on. Yaelah bro. Aku pun dengan tenang memutar kunci dan brum. Sebuah mobil melaju dengan cepat melewati kami yang masih berdiri di pinggir jalan. Cahaya lampunya sempat menyilaukan mata kami yang terbiasa dengan kegelapan. Benar, kondisi di sekitar kami menjadi gelap gulita sesaat setelah mobil itu melintas. Yan, gue saranin kita langsung cabut deh. Ayo, ucapku yang panik seraya melompat ke jok belakang. Tanpa sepatah kata pun, Rian langsung menarik gasnya dalam-dalam. Tak peduli motornya melaju tanpa penerangan. Semua karena musola yang kami tinggalkan tidak lain dan tidak bukan, melainkan sebuah bangunan katu tua yang sepertinya telah lama ditinggalkan. Yan, apaan tuh tadi Yan? Tanyaku panik. Bagaimana tidak? Musola yang kami singgahi berserta kakek tua di dalamnya hilang. Berganti sebuah gubuk reot yang bentuknya sudah tak karuan lagi. Kagak tahu, udah nggak usah dibahas. Bentak Rian padaku. Masih berusaha untuk tetap menjaga fokusnya kala melintasi jalan yang gelap ini. Bruak, bruak, bruak. Suara ban Simbah menghantam lubang terdengar begitu keras sampai kepalaku yang mengenakan helm tak bisa meredamnya. Anjrit, sorry Mbah, teriak Rian spontan. Dia pun mengurangi laju motornya agar Simbah yang layaknya kuda liar bisa dikendalikan. Yan, warung loh. Mampir ya, tarik nafas dulu kita. Ujarku menunjuk ke arah warung yang berada sekitar 100 meter di depan kami. Alhamdulillah, teriak Rian lega mengetahui kekhawatirannya telah berlalu. Akhirnya kami sepakat untuk berhenti di sebuah warung. Keramaian di tempat itu menjadi angin segar bagi kami. Sebuah tanda-tanda kehidupan lainnya selain aku dan Rian. Es tehnya mbak. Lo minum apa Ndra? Ujar Rian memesan kesegaran lainnya pada salah satu pelayan di rumah makan itu. Sama, jawabku singkat, masih mencoba mengatur nafas. Walau aku melihat raut kebingungan dari wajah si pelayan, tapi peduli setan dengan apa yang dipikirkannya. Begitu pesanan kami datang, kami pun langsung meminumnya dengan cepat. Fuck, gue belum pernah ngalamin yang sevulgar ini Ndra. Kelewat gila ini mah. Ujar Rian mengutarakan isi hatinya yang sempat ia pendam. Dia mulai tenang dari kepanikannya. Tadi di tempat ngopi waktu di bandara sih ada bapak-bapak yang bilang sama gue kalau pertama kali datang biasanya banyak yang ngajak kenalan. Terus gue disuruh ngediemin aja. Kagak tahu gue kalau gini kejadiannya. Ujarku sambil menghabiskan apa yang tersisa di gelas minumanku. Taulah, untung aja gak ketemu sama tentara Jepang. Lanjut Rian yang beranjak dari tempat duduknya. Udah Ndra, jangan lama-lama. Lanjut lagi, keburu kemalaman.
Rian pun berjalan menuju ke meja kasir. "Maksud lu tentara Jepang?" tanyaku bingung sambil mengikuti Rian. Kami kembali melaju di kegelapan malam, tertolong oleh penerangan mobil yang sesekali melintas dengan kecepatan tinggi. Tapi entah kenapa, Rian semakin menurunkan laju motornya. "Dra, mogok Dra," ujar Rian lesu, sadar keadaan kembali memburuk. "Jangan bilang kehabisan bensin," ujarku sedikit ketus. "Mana ada, Simbah ini motor paling irit di muka bumi," balas Rian tidak terima. Dia terus menyela sepeda motornya dengan harapan Simbah mengerti situasi kami. Entah kenapa, pandanganku tertuju pada salah satu pohon besar yang ada di seberang jalan, yang tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. "Yan, pohonnya goyang," ujarku lirih karena bulu kuduk di sekujur tubuhku terasa berdiri. "Daun ketiup angin," jawab Rian tanpa memandangku. "Bukan daun, Cok. Pohon," jawabku emosi sambil memegang kepalanya dan mengarahkannya ke pohon itu. "Anjrit, gue gak lihat apa-apa, gue gak lihat," rancau Rian gak karuan, dan langsung kembali berusaha menyalakan motornya. Walau gelap, dapat kulihat jelas di belakang pohon itu berdiri sosok hitam yang sangat besar dengan tangan yang berbulu mencoba menyibak pohon di depannya. "Jangan bengong, Cok," umpat Rian padaku yang mematung karena pemandangan mengerikan di hadapanku. Tanpa menjawab, aku pun langsung mendorong Simbah dengan sekuat tenaga. "Turun lo nyet, berat," bentakku pada Rian yang masih duduk di atas motor sambil meracau tak karuan. "Ayo Ndra, cepet Ndra." Tak sadar sudah berapa jauh kami berlari dengan menuntun Simbah menyeberangi hutan hingga akhirnya Rian berhasil menyalakan motornya. "Ayo Ndra, naik." Tanpa membuang waktu lagi, aku pun langsung melompat ke jok belakang tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Nyaliku ciut. "Yan, lo ngerasa ada yang aneh gak?" tanyaku mulai penasaran. "Yang mana dari yang kita lihat barusan yang kagak aneh bego?" bentak Rian. Bukan. Kok tiba-tiba terang ya?" ujarku sambil menunjuk lampu depan yang tiba-tiba sudah menyala kembali. Eh, Grusuk. Rian secara mendadak menginjak rem dalam-dalam dan membanting kemudi hingga akhirnya kami berdua terjembab di pinggir jalan. "Napa lu bego?" bentakku pada Rian yang terus-menerus memeluk ban depan motornya yang terjerumus ke semak-semak. Itu nah, itu," ujar Rian gemetaran sambil menunjuk ke arah depan. Benar saja, 5 meter di depan kami muncul sesosok wanita berambut panjang dengan pakaian putih compang-camping sedang merayap pelan menyeberang jalan yang sepi. Ya, dia merayap. Dan terlihat jelas jika kedua kakinya hancur. Samar-samar tercium bau yang sangat busuk menusuk hidung. Perlahan dia menoleh ke arahku dan tersenyum memperlihatkan giginya yang hitam dengan mata yang berjorok ke arah dalam. Gue gak lihat apa-apa, rancau Rian seperti dukun yang komat kamit membaca mantra. Tak ada yang bisa kulakukan. Akhirnya aku pun menyembunyikan wajahku di balik punggung Rian sambil membaca semua ayat suci yang kuhafal. Kerasak. Suara benda terseret semakin dekat ke arah kami.
Tapi tak ada satupun dari kami yang berani membuka mata. Brum, suara mobil yang melintasi kami dengan kecepatan tinggi memecah kesunyian hingga aku pun memberanikan diri untuk membuka mata. "Yan, udah hilang Yan," ujarku pada Rian yang masih memeluk ban depan motornya dengan gemetaran. "Mimpi apa gue semalam? Padahal gue niatnya cuma bantuin temen," ujar Rian lemah. Dia mulai kembali membuka matanya. "Berasa rugi gue ambil cuti buat beginian." "Lah ya, kenapa lu kagak ngizinin gue naik angkutan?" ujarku saat sadar bahwa dia ingin melimpahkan semua kesalahan kepadaku. "Duit gue sekarat cok. Ini aja gue irit-irit biar nyampe akhir bulan. Mau makan apa kita nanti?" ujar Rian menggerutu. "Kalau tahu gini mah gue kagak berangkat kemari." Timpalku masih berusaha meredam tanganku yang masih gemetaran. "Hadeh, ya udah, kita lanjut aja. Kayaknya Simbah juga kagak napa-napa. Ntar lama-lama di sini dia malah nongol lagi," jelas Rian sembari mencoba menarik motornya dari semak-semak. Tanpa diminta, aku pun membantunya mengeluarkan kendaraan itu. Setelah berhasil menyalakan, Rian pun langsung menarik gas dalam-dalam. "Ya elah, kenapa mesti kayak gini sih?" Dan bersambung. Tunggu ya di bagian selanjutnya.